Informasi selanjutnya pemirsa, lembaga survei Muda Bicara merilis daftar gubernur yang jadi pemimpin favorit generasi muda atau Gen Z. Berikut 5 gubernur dengan kinerja terbaik pilihan Gen Z. Posisi pertama ditempati oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung dengan 30,67% suara. Posisi teratas diperoleh Pramono karena program-programnya banyak yang pro bagi anak muda. Di posisi kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono X dari daerah istimewa Yogyakarta dengan 24,44%. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berada di posisi ketiga dengan 18,67%. Menariknya Muzakir Manaf, Gubernur Aceh berada di posisi keempat dengan 17,78%. Sementara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda berada di posisi kelima dengan 8,44%. Survei ini melibatkan 400 responden, terbanyak berasal dari Pulau Jawa. Tak hanya itu, mayoritas responden adalah anak muda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, melintas dari depan podium kehormatan, kita sambut TNI. Salam hormat dan bangga dari kami, prajurit Sabta Marga, pengawal Dirgantara, datang dari depan podium kehormatan. Para trike memiliki kemampuan untuk terbang rendah, efektif, untuk menyalurkan kebutuhan logistik secara cepat. Hadirin sekalian, selanjutnya teman yang berada di sekitar. Siap tugasnya. 6 mata meluncur cepat menuju gedung sasaran. Dengan melepaskan tembakan perlintahan serangan tadi, tampak ini seorang musuh muncul keluar dari dalam gedung yang telah rusak. Musuh tersebut terbakar api di sekujur tubuhnya. Skenario ini telah berhasil ditangani dengan tuntas. Kita lihat dan dengarkan bersama suara dentuman tembakan. Telah berhasil dipadamkan. Potensi penyebaran Hadirin yang berbahagia, dapat kita saksikan bersama di layar amunisi atau kendaraan taktis, pengiriman bantuan kemanusiaan atau pasukan ke daerah yang sulit tengah diturunkan dari helikopter NAS 332 Super Puma dan sinergi Satuan Gutor TNI. Hadirin udara, Victory Jam dapat kita saksikan di layar Videotron 4. Selanjutnya tampak di layar Videotron para peterjun wingsuit exit dan melayang secara horizontal 1:3, yaitu dengan turun ketinggian 1000 feet yang biasa digunakan dalam event olahraga. Ya pemirsa, setelah 25 tahun kosong, Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan Wakil Panglima TNI. Presiden melantik Jenderal Tandio Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Pelantikan dilakukan saat Prabowo menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklat Sus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Minggu kemarin. Lahir di Surakarta 21 Februari 1969, Jenderal TNI Tandio Budi Revita merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1991. Ia berasal dari keluarga militer dan pendidik. Kakaknya, Maijen Purnawirawan Nugroho Budi Wiryanto, pernah menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Jenderal Tandio Budi pernah menduduki sejumlah jabatan. Terakhir, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia juga pernah menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro, Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan RI, dan Direktur Bela Negara Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan RI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Pelantikan Wakil Panglima TNI menjadi momen bersejarah. Pasalnya jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali terisi pada tahun 2000 lalu.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Wakil Panglima TNI, Presiden juga meresmikan 6 komando daerah militer baru. 6 jenderal pun ditunjuk menjadi Pangdam di Kodam baru. Berikut susunan Pangdam yang baru ditunjuk Presiden Prabowo. Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo ditunjuk menjadi Panglima Kodam 19 Tuanku Tambusai yang meliputi daerah Riau dan Kepulauan Riau. Mayor Jenderal TNI Arif Gajah Mada ditunjuk sebagai Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol yang meliputi wilayah Padang dan juga Jambi. Mayor Jenderal TNI Christomay Siantu ditunjuk sebagai Pangdam 21 Raden Inten yang meliputi wilayah Lampung Dawagulu. Kemudian Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin ditunjuk menjadi Panglima Kodam 22 Tambun Bungai yang meliputi wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Selanjutnya Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar ditunjuk sebagai Pangdam 23 Palakawira yang meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Terakhir Mayor Jenderal TNI Luki Avianto ditunjuk sebagai Panglima Kodam 24 Mandala yang berpusat di Merauke dan Papua Selatan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara di Istana Merdeka. Kedatangan Presiden Dina Ercilia merupakan balasan dari lawatan Presiden Prabowo ke Peru beberapa waktu yang lalu. Presiden Prabowo sambut Presiden Peru di Istana Merdeka Senin pagi tadi. Kunjungan Presiden Boluarte untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo saat kunjungan Peru akhir tahun lalu. Kedua negara berkomitmen perkuat kerjasama bilateral. Dalam pidato bersama, Presiden Prabowo juga mengapresiasi Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara. Pemirsa, Puspa Daya Perindo menggelar audiensi bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di kantor Kementerian PPA Gambir, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya membahas terkait dengan kolaborasi program guna mendorong penguatan terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak-anak Indonesia dari kekerasan seksual. Ketua Umum Puspa Daya Perindo Sri Agustina Nadeok memimpin langsung audiensi dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di kantor Kementerian PPPA Jakarta. Pertemuan dengan Kementerian PPPA menjadi langkah penting bagi Puspa Daya Perindo guna menangani berbagai pengaduan terhadap kasus kekerasan serta memperkuat pengawasan dan terciptanya lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak Indonesia serta penyandang disabilitas. Tadi kita berbicara bagaimana langkah dan antisipasi, bagaimana memang angka-angka daripada kekerasan seksual ini, diskriminasi terhadap anak, perempuan, dan disabilitas bisa kita cegah, bisa kita minimalisir, dan bisa kita edukasi untuk orang-orang supaya berani melaporkan tindakan-tindakan yang mereka alami. Harapan saya memang dengan dilakukannya kolaborasi ini adalah tentunya kepada anak-anak yang menjadi korban, kemudian perempuan yang menjadi korban terlindungi dan penanganannya cepat. Selain mengedukasi masyarakat agar berani melapor jika mengetahui atau menjadi korban kekerasan, organisasi sayap Partai Perindo ini juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan melalui tim Puspa Daya Perindo di daerah. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, dan Leman, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di Pendopo Pati guna menjaga kondusivitas di Pati. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus untuk pemimpin rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja petugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.
Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat.